Shalom, kami mahasiswa Universitas San Pedro Kupang, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tugas ini memenuhi mata kuliah perspektif global. Di sini kami akan membahas materi tentang perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Samuel Atani dengan NIM 22010125. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Onci Aprianti Puai dengan NIM 2201011024. Pembawa materi kedua. Saya Maria Leni Bona dengan NIM 2201010118. Di sini saya akan membawakan materi yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Ayu Yemira Telaka dengan NIM 22010109. Pembawa materi keempat. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian perspektif global. Perspektif global yaitu suatu cara berpikir terhadap masalah dan kejadian-kejadian dari segi kepentingan global, sejarah ekonomi maupun budaya. Dengan adanya perspektif global, kita dapat mengetahui perkembangan dunia dan menyelidiki sesuatu yang berkaitan dengan isu global. Dengan demikian, dalam cara berpikir, seseorang harus berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Kajian perspektif global. Telah kita ketahui bahwa perspektif global antara satu bidang ilmu dengan yang lainnya sukar dipisah-pisahkan, tidak hanya pada suatu bidang ilmu saja, misalnya geografi, sejarah, dan ekonomi. Akan tetapi, politik, sosiologi, dan antropologi termasuk di dalamnya. Pada pembahasan di atas, dapat dinyatakan bahwa antara satu bidang dengan bidang yang lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Perspektif dari visi politik. Jenis hubungan antara negara ditinjau dari jangkauannya. Yang pertama itu jenis hubungan regional, jangkauannya antara bangsa, antara negara di suatu kawasan, atau tetangga, misalnya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, jenis hubungan internasional, jangkauannya antara bangsa, antara negara, dan berbagai belahan dunia. Yang ketiga, jenis hubungan global, jangkauannya antara semua bangsa, antara semua negara, dan dunia ini. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaga dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat ini diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara-negara yang ada di dunia. Ini juga menjadi terbatas, demikian pula mengalami tujuan dan lembaga-lembaga penyelenggaraan juga masih terbatas. Pada saat-saat awal perjuangan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama. Terbentuknya negara-negara ASEAN ini juga merupakan tahap lain dari perjuangan politik saat Republik Indonesia. Tahap lain dari perjuangan ini diperhitungkan negara-negara lain dari peraturan politik termasuk secara global di Indonesia. Memiliki kedudukan terhormat dengan berpegang pada politik luar, negeri yang bebas aktif kegiatan penyelesaian berkaitan dengan politik seperti di Kamboja, Filipina, Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama politik luar. Negeri hal ini tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara di dunia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara lain, khususnya di negara yang telah maju, lebih ironis di negara-negara adik kuasa. Perkembangan di Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jerman selalu ada pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Paling tidak, Indonesia harus memperhitungkan kecenderungan dan peluang akan terjadi perubahan di negara itu. Dari visi sosiologi, menurut Frank H. Hanis, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan yang satu sama yang lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utama yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri
atau yang disebut lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin luas dan berkembang, mulai dari keluarga, teman, sepermainan, tetangga sekampung, sekota regional, provinsi sampai ke tingkat global antar bangsa. Dampak kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial baik secara langsung, misalnya online shopping, ini semakin insesif dan meluas menembus batas-batas lokal. Kelompok dari antropologi dalam studi tentang manusia dengan pekerjaannya lebih meniti berkata kepada kebudayaan sebagai hasil perkembangan akal pikiran manusia dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Sudut pandangan antropologi terhadap perspektif global berarti menghayati dan memperspektif perkembangan kebudayaan secara menyeluruh dari aspek sekitar unsur-unsurnya berkaitan atau masalah lain tersebut dalam kehidupan umat manusia. Kesimpulan, perspektif global adalah suatu cara pandangan dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global dan menjadi berbagai fenomena dalam terkurang di permukaan bumi, baik masalah maupun saat ini, baik dalam budaya ataupun kebudayaan, baik dalam satu negara maupun dengan negara-negara lain. Praktis sosial manusia yang makin luas, baik langsung ataupun tidak langsung, telah menjadi salah satu landasan proses globalisasi. Oke, baik, adapun kesimpulan yang kami ambil dari materi tersebut, yaitu perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global dan mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangan di permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, baik dalam budaya maupun kebudayaan, baik dalam satu negara maupun dengan negara-negara lain. Interaksi sosial manusia yang semakin meluas, baik langsung ataupun tidak langsung, telah menjadi salah satu landasan proses globalisasi.